bagaimana mengimprove produktivitas melalui penguatan budaya safety, quality, dan inovasi. Jadi 3 kata ini adalah 3 kata kunci di dalam operasional kami. Bagaimana safety itu menjadi langkah kita, kemudian inovasi menjadi nafas kita, dan quality menjadi nadi kita. Itu 3 nilai yang menjadi trilogi dari aktivitas kita sehari-hari. Dan ini menjadi dasar bagaimana kita membentuk culture K3 di perusahaan, karena pembentukan culture ini menjadi hal yang paling penting, karena budaya K3 itu menjadikan dia sebagai kebutuhan lagi, bukan sebagai tuntutan. Jadi mungkin kami juga akan sampaikan pengenalan tentang perusahaan kami, sedikit cerita tentang Wikabeton. Jadi Wikabeton adalah anak perusahaan dari Wijaya Karya Tbk, perusahaan jasa konstruksi BUMN, di mana Wikabeton khusus bergerak dalam bidang industri beton, precast maupun ready mix. Itu main bisnisnya. Di samping kami juga mengembangkan bisnis secara forward maupun backward. Tapi topangan bisnisnya tetap di beton. Nah, ini ada beberapa anak perusahaan yang kami bentuk untuk mendukung bisnis induknya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, produksi kami ya seperti ini. Yang di tengah ini adalah SBU utama, produk-produk beton dari tipe-tipe tiang panjang dan sebagainya. Ini kira-kira bisnis kami, ini backward-nya, itu forward-nya yang kira-kira masih relatif dengan bisnis beton. Nah, ini juga wilayah operasi kami. Alhamdulillah pada survei internal tahun 2020-2021, market share untuk beton di Indonesia kami masih di angka 40-an%, sehingga ya alhamdulillah ini didukung juga oleh para customer kami yang memberi kepercayaan kepada Wikabeton. Nah, ini saya hanya akan cerita tentang culture saja dulu lah gitu. Jadi kami pernah melakukan survei internal. Bagaimana karyawan kami sudah memahami K3 dengan benar. Sudah menganggap K3 sebagai kebutuhan lah kira-kira gitu. Kita melakukan survei baik internal maupun eksternal. Nah, kalau survei itu tahapannya, levelnya ada 5 ini kira-kira. Bagaimana level 1 itu masih di tingkat rentan lah kira-kira rentan. Kemudian level 2 di tingkat reaktif ya, masih saling menyalahkan dan sebagainya. Kemudian di compliant itu ya ini sekedar memenuhi aturan lah kira-kira tadi sampaikan. Kalau hanya sekedar memenuhi aturan saja itu levelnya 3 gitu kan. Kemudian level 4 sudah proaktif dan level 5 sudah resilient gitu, resilient. Jadi hasil pengukuran survei internal kami berada di angka 4,0 ya, jadi tipis-tipis saja. Kalau di skala Likert itu ya setuju saja lah 4 gitu kan, belum di atas 7 gitu kan, ya, proaktif gitu. Tapi oleh lembaga eksternal yang lain kami juga lakukan survei berada di angka 4,24 juga masih proaktif, sedikit di atas. Artinya apa yang kami lakukan secara internal ya mirip-mirip dengan eksternal, bahkan lebih safe lah, lebih konservatif hasilnya gitu. Ini hasilnya. Kenapa kita bisa dapatkan culture seperti ini di para pelaku pekerja lapangan kami? Ya mungkin tahapannya adalah berikutnya. Nah, ini proses normal lah PDCA yang kami lakukan, bahwa bagaimana top manajemen BOD harus punya komitmen yang kuat dulu bahwa SH ini kebutuhan kita gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan seterusnya sampai yang disebut dengan improvement berkelanjutan. Ini juga kami lakukan digitalisasi, ada pengukuran-pengukuran rutin, ada inovasi terus-menerus. Nah, ini mohon maaf kalau kami salut dengan Indonesia Petrofin bahwa menempatkan KIHSE itu sudah di level di bawah dirut langsung. Nah, kami fungsi HSE dan lingkungan ini berada di bawah Direktorat Teknik dan Produksi. Memang kalau di BUMN itu mandatorinya harus ada Direktur HSE, Pak. Setelah kejadian tahun 2017, di mana banyak terjadi kecelakaan kerja konstruksi waktu itu, akhirnya mandatori oleh kementerian semuanya harus punya Direktur HSE gitu. Tapi di anak perusahaan memang belum diwajibkan, tetapi
Bukan berarti itu kami terus menganggap itu sepele, bukan, tetapi kami tetap menganggap dia penting, sehingga kami membentuk divisi HSE tersendiri dan semuanya termonitor dalam di bawah dirut juga lah gitu ya. Dari sinilah kita bisa memastikan bahwa HSE berjalan dengan konsisten di semua unit kami. Ini ada komitmen yang pasti juga harus menjadi dasar bagi kita memulai suatu aktivitas, suatu strategi, kemudian perencanaan, implementasi itu dimulai dari komitmen, dan ini semua unit kerja melakukan tanda tangan, fakta, sehingga kita sepakat bahwa kita harus menjalankan K3 dengan benar. Ini beberapa beberapa kebijakan-kebijakan yang lain. Ini prosedur-prosedur yang kami tetapkan yang juga dasarnya digitalisasi sudah sekarang ini, sehingga semua karyawan bisa mengakses dengan gampang dan mudah. Ada sekian buah prosedur yang kami siapkan. Ini kegiatan-kegiatan ya yang kami lakukan di unit-unit kerja. Dan kami juga ada kegiatan yang kita mulai 2-3 tahun terakhir, adanya HSE Patrol, Pak. QHSE Patrol, Quality maupun SHE Patrol yang dilakukan oleh BUD. Jadi semua BUD harus sempat mengunjungi unit dalam setahun 2 kali. Artinya itu menunjukkan komitmen bahwa HSE dan quality itu menjadi mandatori, bahwa seorang top manajemen harus turun sampai di tingkat bawah memastikan berjalannya kegiatan. Walaupun acaranya setahun 2 kali ya, tapi itu menunjukkan komitmen yang tinggi. Dan itu kita mulai dalam 2-3 tahun terakhir. Ini juga basis digitalisasi yang kami lakukan, bahwa setiap ada masalah bisa report di dalam aplikasi. Kemudian kita juga menggunakan digitalisasi audit sehingga lebih cepat dan mudah melakukan evaluasi serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan atas hasil-hasil temuan auditor, baik oleh internal maupun eksternal. Ini beberapa penghargaan dan sebenarnya nggak terlalu penting lah ini. Yang paling penting adalah yang paling kanan, bahwa kita zero fatality menjadi tujuan kita. Pengelolaan lingkungan menjadi aktivitas kita juga yang mendukung. Bahkan sekarang ini kita sudah harus aware bagaimana isu global, pemanasan global, perubahan iklim, itu menjadi program kita, dekarbonisasi. Kemudian kita 2030 memiliki cita-cita zero emission dan sebagainya.